tanpa Recording in progress. ya sidang nyatakan dibuka. Dari termohon ini timnya banyak sekali ya, sampai 5 orang yang menyaksikan, nggak apa-apa. Dari pemohon, coba dari termohon dulu siapa yang akan bicara, sekalian tes suara. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami dari tergugat diwakili oleh Agus Salim, Jauhari Agung Nugroho, Agung Seviadi, Andi Febriarto, dan Arif Kurniawan yang mulia. Oke, dari penggugat. Saya Fungsiawan yang mulia. Dari siapa? Saya Fungsiawan yang mulia. Fungsiawan, oke, sudah dengar. Jadi ini sidang keempat, sidang sebelumnya itu sudah diberitahukan akan closing ya, jadwal sidang hari ini closing. Dari termohon sudah menyampaikan closing, dari pemohon itu surat yang Anda sampaikan hari ini surat closing. Baik, terima kasih yang mulia. Itu closing yang mulia. Terima kasih yang mulia. Closing ya, itu majelis konfirmasi dulu. Oke, jadi permasalahannya adalah ini adalah surat peminjaman dokumen, data, dan buku ya yang digugat. Betul ya, termohon ya? Ya, pemohon ya? Betul yang mulia. Betul ya? Betul yang mulia. Oke. Jadi itu apakah ini suatu keputusan atau bukan? Termohon menyatakan bagaimana? Coba Anda ini lagi sebagai closingnya. Baik yang mulia, yang pertama terkait dengan apakah objek gugatan merupakan keputusan, kami berpendapat bahwa objek gugatan tersebut bukan merupakan keputusan karena tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mulia. Mengenai penjelasan kami sudah nyatakan secara lengkap dalam kesimpulan akhir yang mulia. Oke, itu karena majelis juga harus banyak periksa sengketa ya, jadi yang penting-pentingnya saja. Dari pemohon bagaimana? Baik yang mulia, izinkan kami menyampaikan yang mulia. Jadi judul dari closing kami adalah Indonesia itu bukan negara preman. Yang pertama kami sampaikan, lagi-lagi saya sendiri pribadi memohon maaf yang mulia karena ini kesibukan pekerjaan, seharusnya sudah submit kemarin, tapi baru hari ini kami mohon maaf lagi yang mulia. Yang kedua, mengenai objek gugatan apakah memenuhi unsur bersifat final atau tidak final. Nah, dari yang kami pahami dari dokumen tergugat pada persidangan sebelumnya, mereka mengatakan ini sesuai definisi pasal 1 angka 3 Undang-Undang 5 tahun 1986, yaitu Undang-Undang Peratun. Yang dimaksud final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut tergugat, surat akuo tidak bersifat final karena ada 3 argumen utama. Yang pertama adalah penggugat, yang penting-pentingnya saja apa tanggapan penggugat. Bilang saja nanti tergugat salah karena ini gitu loh. Jadi karena kan majelis kan harus banyak, biasanya ini bisa ada puluhan ini ya, puluhan sengketa. Harap maklum ya. Iya, oke. Baik, terima kasih yang mulia, singkat saja yang mulia. Jadi intinya kan ada 3 alasan utama dari tergugat bahwa ini baru merupakan awal proses pemeriksaan. Yang kedua, bahwa ini dapat direspon oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa surat tersebut masih ditindaklanjuti tergugat. Nah, menurut kami, menurut penggugat, ini semuanya tidak relevan, tidak berhubungan dengan dasar hukum yang justru dipakai oleh tergugat sendiri, gitu. Bahwa ini merupakan proses awal pemeriksaan, memang betul awal pemeriksaan dan tidak ada masalah, itu tidak ada hubungan dengan pasal yang tadi diperatun. Kemudian dapat direspon oleh penggugat juga tidak ada masalah. Toh semua surat juga dapat direspon oleh penggugat. Jadi tidak ada hubungannya dengan undang-undang peratun tadi itu. Kemudian ini masih dapat ditindaklanjuti dengan surat lainnya. Ya tidak ada masalah juga gitu yang mulia. Bahkan SKPKB juga ditindaklanjuti kok. SKPKB yang biasanya digugat ke pengadilan juga sama kok yang mulia begitu. Dan lagi pula tidak ada frasa apapun dalam surat tersebut bahwa ini tidak final. Kemudian kami tegaskan lagi bahwa oknum pemeriksa pajak sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan kami selaku kuasa wajib pajak, sehingga kami tidak punya peluang membela diri, sehingga ini sudah final gitu yang mulia. Jadi
Dan lagi-lagi tergugat mengatakan dengan jelas dan tertulis juga dengan jelas bahwa apabila surat akuo tidak dipenuhi, maka tergugat akan menentukan pajak penghasilan secara jabatan. Kalau begitu, ini istilah premannya yang mulia, istilah premannya ya, petugas pajak boleh sewenang-wenang, boleh semau hati dalam menentukan nilai penghasilan dan pajak kami gitu. Kalau gitu apa bedanya petugas pajak dengan preman yang di pasar yang mulia? Nah, kemudian mengenai menimbulkan akibat hukum, sepemahaman kami yang mulia bahwa tergugat sama sekali tidak lagi mempermasalahkan mengenai akibat hukum pada sidang tanggal 9 Juli, pada sidang sebelumnya tanggal 19 Juli tidak ada di dokumen tertulis, tidak ada juga secara lisan. Jadi kami menganggap ini sudah diterima mengenai menimbulkan akibat hukum yang mulia. Kemudian kewenangan dan tanda tangan, lagi-lagi kami sampaikan bahwa kami berurusan dengan Direktur Jenderal Pajak, bukan oknum satu orang per orang yang mulia, sehingga kami tetap menolak bahwa surat tersebut ditandatangani oleh tidak atas nama Direktur Jenderal Pajak. Kalau ini boleh begitu, maka semua orang boleh bikin surat gitu. Jadi kewenangannya jadi aneh gitu yang mulia. Kemudian yang terakhir yang mulia, kami masih memohon kepada yang mulia untuk meminta dokumen ini, meminta 2 dokumen kepada tergugat yang mulia, karena kami ini sulit sekali tidak bisa berkomunikasi dengan tergugat yang mulia. Yang pertama adalah IDLP, informasi, data, laporan, pengaduan atau fakta atau bukti apapun yang dimiliki yang menyatakan bahwa kami ini bersalah atau indikasi bahwa kami ini bersalah. Data itu apakah sudah ada sejak awal pemeriksaan atau tidak ada gitu. Ini penting sekali yang mulia. Kemudian yang kedua adalah dokumen LHP atas SP2DK. Sebuah SP2DK pasti ada LHP. Karena itu kami mohon kepada yang mulia untuk meminta kepada tergugat, karena sampai hari ini kami meminta pun tidak pernah dikasih yang mulia. Kemudian yang terakhir lagi yang mulia, barusan hari ini saya dapatkan informasi dari penggugat, dari wajib pajak, ternyata dokumen berita acara yang mulia, dokumen berita acara nomor 012 tahun 2023 yang sudah disampaikan sebelumnya itu diduga palsu yang mulia, karena saksi, yaitu orang yang tertulis dalam surat tersebut, menyatakan bahwa beliau tidak pernah menandatangani surat tersebut yang mulia. Namun di dalam kertas BA tersebut tertera sebuah tanda tangan. Jadi kami menduga itu dokumen palsu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jadi yang Anda gugat ini kan surat permintaan buku dokumen catatan ya. Tadi Anda nyatakan kalau tidak itu majelis tidak tahu ya. Cuman apa sih yang diharapkan oleh penggugat? Apa yang diharapkan oleh penggugat? Baik, terima kasih yang mulia. Jadi dari awal petitumnya apa petitumnya? Petitumnya, iya. Baik yang mulia. Petitumnya yang mulia, kami meminta agar surat tersebut dibatalkan yang mulia, dinyatakan tidak sah, lagi pula tidak sesuai kewenangan. Kemudian pemeriksaan ini apabila memang tidak jelas asal muasalnya, tidak jelas informasi, data, fakta, bukti apapun, sebaiknya tidak usah ada pemeriksaan. Jadi harus dibatalkan yang mulia. Apabila hubungannya dengan permintaan itu kan Anda permintaan, kan ada batal. Kalau permintaan itu batal, terus kemudian kenapa? Jadi awalnya yang mulia, kenapa kami melakukan gugatan? Jangan awalnya dulu. Ini andai berandai-andai, akhirnya ya kalau yang Anda tuntut itu adalah dibatalkan, ya iyalah pasti menuntut dibatalkan. Terus kemudian kalau dibatalkan, akibat hukumnya apa? Pemeriksaan menjadi batal ya mulia. Pemeriksaan menjadi batal. Oh gitu. Itu kami harapkan yang mulia, supaya pemeriksaan bisa berjalan dengan baik yang mulia. Suratnya surat permintaan data. Apa hubungannya dengan pemeriksaan? Kayak ini satu rangkaian dengan pemeriksaan yang mulia. Yuk, kalau misalnya pemeriksaannya batal, yang Anda harus gugat surat pemeriksaannya, bukan permintaan datanya. Betul yang mulia, namun sudah melewati 30 hari yang mulia. Ya kalau gitu ya berarti kan sudah jelas ya. Ini majelis mau tanya niat Anda apa. Jadi niat itu lihat dari petitumnya ya, alasannya. Niat kami yang mulia, mohon izin. Apalagi izin yang mulia, niat kami yang paling utama adalah supaya pejabat pajak itu tidak sembarangan, tidak sewenang-wenang, tetapi berkooperatif dengan wajib pajak yang mulia. Kami ini tidak bisa berkomunikasi dengan penggugat yang mulia, tergugat yang mulia. Loh, kalau momennya itu kan majelis sudah bilang di sidang sebelumnya, berwenang-wenang, tidak bisa berkomunikasi, itu masalah etik, ya, gitu. Nah, masalah etik bukan kewenangan di
pengadilan pajak, Anda bisa ke ombudsman, Anda bisa ke atasannya, ya lapor. Kami Ya, sudah melaporkan yang mulia, cuman nggak ada respon dari ombudsman. sudah. Kalau Anda sudah lapor jangan ke sini lagi. Ya, 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 ya. Nanti Anda nanti kayak air lagi, semua saluran dipakai ya, kayak air atau ini. Listrik aja nggak bisa semua saluran dipakai ya, meskipun udara mengalirkan listrik ya, tetap aja disalurkannya harus lewat kabel listrik itu. Ya, itu yang majelis ini. Tapi di sini dua belah pihak dari penggugat sudah diberikan, baik termohon maupun termohon sudah diberikan kesempatan ya. Jadi itu ya. Jadi sama-sama diberikan kesempatan. Dari termohon sebelum ditutup ada yang mau disampaikan lagi? Dari kami sudah cukup yang mulia, karena Sudah cukup terkait ya. dengan pendapat dari penggugat telah kami jawab dalam surat yang merupakan pendapat akhir yang mulia. Oke, dari pemohon ada lagi yang mau disampaikan? Baik, makasih yang mulia. Kami berterima kasih sekali kepada yang mulia, walaupun ini sudah sederhana, tetapi yang mulia memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan persidangan ini. Lagi-lagi kami memohon lagi kepada tergugat atau kepada yang mulia hakim untuk meminta IDLP asal muasal atas pemeriksaan ini dan LHP atas SP2DK S351 tersebut yang sampai hari ini tidak ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oke. Loh, Anda mau nyuruh saya? Enggak, kami memohon yang mulia apabila diizinkan yang mulia. Nggak bercanda itu ya. Jadi Anda tidak ini ya, tapi itu masalahnya adalah apakah keputusan ini, apakah surat ini adalah suatu keputusan yang dapat digugat atau tidak, itu sudah dibahas ya. Kemudian sama-sama diberikan kesempatan, yang namanya audi et partem itu sama-sama diberikan kesempatan, bukan diberikan kesempatan yang sama. Kalau diberikan kesempatan yang sama, satu pihak ngomong 5 menit, pihak yang lain juga ngomong 5 menit, ya. Itu jadi mungkin kalau ada ini nanti ditayangkan biar masyarakat tahu, namanya audi et partem itu mendengarkan tidak dari satu pihak, didengarkan dua belah pihak, artinya sama-sama diberikan kesempatan tuh. Dan yang kedua, ini terakhir, ini adalah persidangannya kan diajukan secara online ya. Jadi nanti putusannya juga diajukan secara online ya. Jadi buat termohon dan pemohon harus disadari nanti akan diberitahukan oleh panitia kapan ditayangkannya. Begitu ditayangkan maka putusan telah sah dan mempunyai kekuatan hukum lengkap ya. Majelis sudah ini nanti akan majelis lihat semuanya. Majelis bertanya semua hal sudah diperiksa oleh majelis. Nanti majelis akan musyawarah sebelum putusan ya, untuk membuat putusan. Setuju ya penggugat, udah ngangguk tergugat, setuju ya? Terima kasih yang mulia. Iya, oke. Oleh karena itu majelis nyatakan pemeriksaannya nyatakan cukup ya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih tergugat. Terima kasih yang mulia.